Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan sebelumnya saya Didin Saaduddin dari Prodi Sistem Informasi di kampus kuliah di kampus ISG Business School. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing tentang mata pelajaran rekayasa perangkat lunak. Nah, kali ini kita akan membahas tiga hal. Apa sih siklus pengembangan software? Oke. Kita akan jelasin nanti. Terus yang kedua, kenapa metode Agile dipakai dalam pengembangan software. Dan yang ketiga, pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Nah, yang pertama kita akan bahas itu tentang siklus pengembangan software. Siklus pengembangan perangkat lunak adalah serangkaian langkah-langkah atau fase yang ditempuh dari awal hingga akhir dalam proses menciptakan, menguji, dan merilis perangkat lunak. Ada beberapa model siklus pengembangan perangkat lunak yang berbeda, tapi saya akan menjelaskan siklus pengembangan lunak yang umum dikenal sebagai modul siklus hidup perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Di tahap ini kita melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan, tujuan, dan lingkup proyek. Lalu ada analisa, menganalisis kebutuhan pengguna, masalah yang perlu dipecahkan, dan persyaratan perangkat lunak. Kemudian kita desain. Langkah ketiga itu desain, membangun perencanaan sistem berdasarkan analisis pada langkah sebelumnya. Kemudian pengembangan atau development, menerjemahkan rancangan menjadi kode perangkat lunak yang sebenarnya dan menguji komponen-komponen perangkat lunak secara terpisah. Setelah pengembangan, ada pengujian atau testing. Nah, di tahap testing ini, kita menguji perangkat lunak secara menyeluruh untuk menemukan bug atau memastikan sesuai dengan spesifikasi dan memeriksa kinerjanya, lalu melakukan uji unit, uji integritas, uji sistem, dan uji penerimaan oleh pengguna. Setelah kita mengadakan pengujian atau testing, nah kita deployment atau pengiriman, merilis perangkat lunak ke lingkungan produksi dan mengirimkannya kepada user atau pelanggan atau customer. Dan kemudian ada operasi dan pemeliharaan, maintenance-nya, menjaga, memperbaharui, dan mendukung perangkat lunak yang sudah dirilis. Kita mengatasi bug, menambahkan fitur baru, dan melakukan pemeliharaan atau maintenance secara rutin. Yang kedelapan, atau yang terakhir itu evaluasi. Mengevaluasi kinerja perangkat lunak yang telah kita buat dalam penggunaan sehari-hari. Mendengarkan feedback atau umpan balik dari user, pengguna, atau customer kita, dan merencanakan perbaikan atau perubahan. Seperti itu. Selanjutnya, eh, kita akan menjelaskan kenapa metode Agile dipakai dalam pengembangan software. Nah, metode Agile sendiri sering dipilih dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam studi kasus pemesanan kos online. Jadi, karena diminta studi kasus, jadi kami membuat sebuah program software pemesanan kos secara online di kelompok 3. Nah, kalau dijelaskan kenapa metode ini dipakai dalam eh, karena memiliki sejumlah keunggulan yang relevan untuk lingkup pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan berubah-ubah. Nah, ada beberapa poin nih. Eh, Metode Agile digunakan dalam pengembangan karena memiliki sejumlah keunggulan yang juga relevan. Ada beberapa alasan kenapa metode ini digunakan. Yang pertama itu responsif terhadap perubahan. Selanjutnya, keterlibatan pelanggan yang aktif, pengiriman bertahap, transparansi dan kolaborasi, pengujian dan perbaikan cepat, fokus pada nilai pelanggan, pemikiran interaktif, efisien dan penghemat waktu, serta meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan. Maksudnya gimana? Ini lebih digunakan perangkat lunak tuh di metode ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak karena fleksibel pertama. Bisa menyesuaikan perubahan dengan cepat, melibatkan pelanggan yang kita dapat terus berkomunikasi, memahami kebutuhan pelanggan, pengiriman bertahap, mengirim potongan perangkat lunak lebih awal, kolaboratif, tim dapat bekerja sama dengan baik, responsif, cepat dalam pengujian dan perbaikan. Lalu tadi interaktif juga, perangkat lunak yang selalu software yang kita itu
Dengan metode ini selalu diperbaiki, efisien, dan terhindar dari pemborosan waktu dan sumber daya. Dan kualitasnya terus meningkat di kualitas dari perangkat lunak kita. Itulah kenapa metode ini dipakai. Lalu kemudian ada studi kelayakan. Studi kelayakan atau study adalah langkah kritis dalam merencanakan pengembangan perangkat lunak karena membantu dalam menentukan apakah proyek pengembangan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan. Jadi itu kenapa pentingnya studi kelayakan dalam perencanaan pengembangan software. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa studi kelayakan sangat penting. Itu yang pertama, evaluasi keuangan. Studi kelayakan membantu kita mengevaluasi aspek keuangan proyek. Lalu kemudian penilaian resiko. Dengan menggunakan studi kelayakan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi selama pengembangan. Selanjutnya, analisis kebutuhan dan manfaat. Dengan melakukan studi kelayakan, itu membantu kita dan tim dalam memahami kebutuhan pelanggan dan dampak yang diharapkan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kemudian, dapat juga menjadi penentu kelayakan teknis dengan menilai apakah teknologi yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak tersedia atau dapat diakses dengan mudah. Lalu, keputusan investasi yang tepat. Jadi, berdasarkan hasil studi kelayakan, manajemen dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Seperti itu. Nah, di studi kelayakan dapat dalam pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu teknis, ekonomi, organisasi. Nah, kita akan jelaskan dari tiga aspek ini. Yang pertama, studi kelayakan teknis. Nah, studi kelayakan teknis itu identifikasi kebutuhan teknis. Kita menentukan nih apa yang diperlukan dari segi teknis untuk mengembangkan perangkat lunak, mencakup infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan keterampilan teknis yang diperlukan. Lalu evaluasi ketersediaan sumber daya. Kita tentukan apakah semua sumber daya teknis yang diperlukan tersedia atau dapat diakses. Lalu, evaluasi ketersediaan teknologi. Kita akan memeriksa apakah teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak sudah ada atau harus dikembangkan. Lalu, penilaian risiko teknis. Identifikasi potensi risiko yang terkait dengan aktivitas teknis proyek. Contohnya, masalah keamanan, kapabilitas perangkat keras, atau keterlambatan pengembangan teknis. Selanjutnya itu studi kelayakan ekonomi. Di studi kelayakan ekonomi ada estimasi biaya pengembangan. Kita hitung nih biaya yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak, termasuk biaya tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya operasional. Kemudian, estimasi pemanfaatan ekonomi. Dan kita akan menentukan manfaat ekonomi yang diharapkan dari perangkat lunak. Ini dapat berubah berupa peningkatan pendapatan, penghematan biaya, atau peningkatan efisiensi. Lalu analisis sensitivitas. Kita akan mempertimbangkan bagaimana variasi dalam biaya dan manfaat dapat mempengaruhi hasil studi kelayakan. Ini dapat membantu kita dalam memahami seberapa sensitif proyek terhadap perubahan. Dan yang ketiga itu studi kelayakan organisasi. Studi kelayakan organisasi. Kita dapat penilaian dampak organisasi. Kita dapat mempertimbangkan bagaimana pengembangan perangkat lunak akan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Ini termasuk bagaimana perubahan akan diterima oleh karyawan, bagaimana operasi akan dipengaruhi, dan dampak lainnya pada struktur organisasi. Lalu ada kepatuhan pada peraturan. Pastikan bahwa pengembangan perangkat lunak akan mematuhi pengembang perangkat lunak akan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Lalu, ada analisis resiko organisasi, identifikasi potensi resiko yang terkait dengan dampak organisasi dari proyek. Ini termasuk perubahan budaya perusahaan atau resistensi dari karyawan. Nah, karena diminta studi kasus, kami dari kelompok 3 itu studi kasus pelayakan penyewaan Indeko secara online. Indeko secara online. Nah, kelayakan teknisnya sistem penyewa Indeko secara online layak secara teknis
meskipun memiliki beberapa beresiko. Resiko yang berhubungan dengan kefamiliar dengan aplikasi, resikonya sedang, resiko berhubungan dengan familiar dengan teknologi, dan resiko berhubungan dengan proyek, resikonya tinggi. Kelayakan ekonomi, estimasi biayanya belum ada, biaya meliputi apa, lalu kelayakan operasional, keberlanjutan proyek layak, website penyewa kosan akan memiliki tim pemeliharaan untuk memastikan operasional yang lancar. Peraturan dan hukum memenuhi persyaratan, proyek akan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam penyewaan properti. Ketersediaan sumber daya manusia tersedia. Tim mengembang dan tim pemeliharaan telah bersedia untuk menjalankan operasi dan perawatan website. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Cukup dari saya. Assalamualaikum. Bagi yang menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.